Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Melena Dewi. Saat ini saya akan membuat video menggunakan uji Kruskal-Wallis. Uji ini adalah uji beda 3 kelompok di mana datanya tidak terdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk melihat perbedaan dari 3 kelompok tersebut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan ujinya, saya akan menunjukkan dulu apa hipotesis dari penelitian ini. Nah, hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kecanduan game antara siswa kelas 10, 11, dan 12. Nah, HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan pada kecanduan game antara siswa kelas 10, 11, dan 12. Nah, jika nanti saat uji Kruskal-Wallis, Bapak Ibu memperoleh nilai sig-nya atau p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, jika nilai signifikansi atau p-value-nya lebih kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita kembali ke SPSS-nya. Sebelum melakukan uji Kruskal-Wallis, kita akan melakukan uji normalitas dulu untuk membuktikan apakah data kita terdistribusi normal atau tidak. Bapak Ibu bisa klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, klik Explore, kemudian untuk dependent list-nya Bapak Ibu isikan dengan total, untuk faktor list-nya Bapak Ibu isikan dengan jenjang kelas yang sudah ditransform. Kemudian klik Plots, klik histogram jika Bapak Ibu ingin melihat diagramnya, kemudian klik Normality Plots with Test. Klik Continue, kemudian OK. Nah, Bapak Ibu, ini sudah keluar hasilnya. Yang pertama kita lihat dulu. Sampel kelas 10 sebanyak 54 orang, kelas 11 sebanyak 41 orang, dan kelas 12 sebanyak 35 orang. Nah, ini hasil dari test of normality-nya. Nah, Bapak Ibu, apakah kita menggunakan Kolmogorov atau Shapiro? Kita lihat lagi aturannya. Kolmogorov-Smirnov digunakan jika sampel Bapak Ibu lebih besar dari 50. Shapiro-Wilk digunakan jika sampel Bapak Ibu lebih kurang dari 50. Nah, dapat kita lihat di sini jumlah sampelnya kelas 10 54, kelas 11 41, kelas 12 35. Artinya sampelnya kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Sehingga nilai signifikan yang kita ambil adalah 0,535, 0,011, 0,037. Nah, jika salah satu data ini kurang dari 0,05, maka ketiganya tetap dianggap tidak normal. Gitu ya Bapak Ibu. Kecuali tiga-tiganya lebih besar dari 0,05, maka baru tiga-tiganya dikatakan normal. Nah, karena data kita tidak normal atau tidak terdistribusi normal, maka kita lanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis. Kita kembali ke SPSS. Nah, untuk uji Kruskal-Wallis, Bapak Ibu klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, lalu pilih K Independent Sample. Nah, untuk tes variabel, Bapak Ibu isikan dengan total, pindahkan ke kanan. Kemudian untuk groupingnya isi dengan kelas atau jenjang kelas yang sudah ditransform, lalu klik ke kanan. Nah, pastikan pada bagian Kruskal-Wallis-nya sudah tercentang. Jika sudah tercentang, Bapak Ibu klik Define Range. Minimumnya isikan angka 1, maksimumnya isikan angka 3. Kenapa diisi 1 dan kenapa diisi 3? Nah, sesuai kelompok yang kita uji. Tadi kelas 10 dilabeli dengan angka 1, kelas 11 dilabeli dengan angka 2, kelas 12 dilabeli dengan angka 3, maka maksimalnya 3 dan minimumnya 1. Kemudian kita klik Continue, kita klik OK. Nah, Bapak Ibu muncul hasilnya dari uji Kruskal-Wallis. Nah, dua tabel ini saya pindahkan ke Word agar lebih mudah kita menginterpretasinya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini tabel yang pertama. Dari tabel ini kita memperoleh informasi bahwa kelas 10 dengan jumlah sebanyak 54 memiliki rata-rata sebesar 83,56. Kemudian kelas 11 dengan jumlah sampel sebanyak 41 memiliki rata-rata sebesar 48,84. Kemudian kelas 12 dengan jumlah sampel sebanyak 35 memiliki rata-rata sebesar 57,84. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa kelas 10 lebih unggul dalam kecanduan game
dengan rata-rata sebesar 83,56. Kemudian disusul dengan kelas 12 dengan skor rata-rata 57,84 dan terakhir kelas 10 dengan rata-rata 48,26. Nah, tapi tabel di atas belum menunjukkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa kelas 10, 11, dan 12 pada kecanduan game. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak, kita lanjutkan dengan menginterpretasi tabel tes statistiknya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil tes Kruskal-Wallis. Bapak Ibu bisa melihat nilai signifikan p-value-nya 0,00. Nah, nilai 0,00 itu artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaannya signifikan pada kecanduan game antara siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Demikian videonya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.